teman-teman, kembali lagi dengan Itmam di sini, dan untuk video kali ini saya akan mereview sebuah handphone dari Apple yang seri lama ya, yaitu iPhone 7 Plus. Pertanyaannya adalah, apakah si iPhone 7 Plus ini itu masih layak kita gunakan di awal tahun 2022 ini? Jawabannya nanti akan saya sampaikan di kesimpulan. Oke, langsung saja kita lihat ya. Jadi memang untuk si iPhone 7 Plus ini itu kan memang handphone Apple keluaran yang lama. Handphone ini, iPhone 7 Plus ini adalah handphone keluaran tahun 2016. Itu udah hampir 5 tahun ya. Tetapi untuk namanya handphonenya Apple itu kan untuk sekarang kita masih bisa gunakan dengan sangat mulus banget nih teman-teman. Pengalaman saya beberapa hari menggunakan si iPhone 7 Plus ini masih sangat oke banget sekedar untuk sosial media, chatting ringan, dan main game juga sebenarnya ini masih oke. Cuman nanti ada kelemahannya ya, terutama di bagian baterai. Baterai dari iPhone 7 Plus ini hanya 2900 mAh yang setiap hari minimal itu 2 kali saya ngecasnya kalau misalkan saya gunakan untuk main game. Kita coba ke bagian desain terlebih dahulu ya. Untuk bagian desain di iPhone 7 Plus ini sebenarnya ya udah ketinggalan banget, udah jadul banget, karena tandanya itu udah ada bezel atas bawah yang tebal banget. Kalau misalkan handphone baru, baik Android ataupun yang lainnya, itu pasti bezelnya udah tipis-tipis banget. Tapi ini sebenarnya nggak jadi masalah, karena desain itu selera ya, selera orang itu beda-beda. Ada yang suka yang nggak ada notch-nya, atau ada juga yang nggak ada masalah kalau misalkan handphonenya seperti ini, nggak ada notch-nya dan bezelnya tebal. Oke, teman-teman, mari kita coba lihat itu dulu. Yang pertama dari bodinya dulu ya, displaynya dulu. Ini layarnya 5,5 inch dengan resolusi Full HD, dengan RAM-nya itu 3 GB. Ya, meskipun RAM-nya 3 GB, tapi untuk sistem operasi iOS itu optimal banget. Meskipun RAM-nya kecil dibandingkan dengan Android, tapi untuk penggunaannya ya bisa diadu dan sepertinya ini masih lebih oke. Lalu untuk baterainya ini 2900 mAh. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun di ini untuk kesehatan baterainya itu di angka 100%, tapi yang namanya handphone lawas pastinya sudah tidak seoptimal yang waktu ketika masih baru. Dan ini untuk penggunaan sosial media saja, chatting ringan, paling jam 8 pagi kita ambil 100%, jam 6 sore paling udah minta cas lagi. Tapi kalau misalkan digunakan untuk main game, ya tentunya ini bisa ngecas 2-3 kali sehari. Untuk SIM-nya, ya untuk sinyalnya, di sini saya pakai Telkomsel, sinyalnya muncul, IMEI aman, jadi bisa digunakan untuk internetan, 4G tentunya, ini belum support 5G. Lalu kemudian untuk bodinya nih, ini bodinya kalau misalnya kita bandingkan dengan iPhone 7 ya, ini tebel banget sih teman-teman, maksudnya gede gitu, besar banget, dan nggak compact, digunakan dengan satu tangan juga susah, karena susah banget tuh, susah ya, karena besar, ukurannya besar, kemudian bobotnya di 180 gram, 188 gram, ini cukup berat untuk handphone dengan layar 5,5 inch, sudah IP67, tahan air dan debu, tapi karena handphone lawas, handphone second, teman-teman kalau misalkan mau beli ataupun punya handphone kayak gini, jangan coba-coba untuk dimasukkan ke dalam air. Untuk displaynya, layarnya dia menggunakan Retina IPS LCD yang kecerahannya tembus 625 nits, dan untuk PPI-nya 401 PPI untuk kerapatannya. Ini cukup tajam banget ya untuk handphone jadul waktu itu. Lalu kemudian untuk OS-nya, ini sudah iOS 15.1 yang terbaru. Jadi masih bisa update sampai iOS 15.1, iPhone 7 Plus dan iPhone 7 ini juga masih bisa. Untuk iPhone 7 Plus sudah seperti itu. Ini internalnya 128 GB teman-teman. 128 GB dengan harga waktu itu saya beli hanya sebesar 2,8 juta rupiah. Ini oke banget sih. Karena untuk zaman sekarang, memori 64 GB itu akan terasa sangat kurang teman-teman. 128 GB, dan tentunya untuk handphone Apple itu nggak ada yang namanya micro SD atau untuk slot memori tambahan. Lalu untuk kameranya, sekarang kita bicara kamera ya. Jadi kameranya ini ada dua, untuk kamera belakangnya ada 12 megapiksel lensa utama, serta tambahan 12 megapiksel untuk lensa telefoto 2 kali optical zoom.
Dan untuk yang unit ini yang saya pegang, untuk lensa 2 kalinya itu ada minus, jadi ketika kita gunakan itu akan ngeblur. Nggak tahu ini masih masalah hardware-nya ya, harus diservis ulang. Tapi untuk penggunaan sosmed harian biasa, dia pakainya kamera utamanya masih oke, ya menurut saya, bagi saya nggak masalah. Lalu untuk kamera depannya, dia menggunakan 7 megapiksel. 7 megapiksel yang kualitasnya cukup aja. Kalau misalkan kita gunakan selfie di siang hari banyak cahaya, kualitasnya oke aja. Lalu kemudian untuk videonya ini juara banget. Untuk video dibandingkan dengan handphone Android yang lain, bahkan dengan handphone Android yang keluaran sekarang pun, untuk iPhone 7 Plus ini masih bisa diadu. Dia bisa merekam 4K di 30 fps dan Full HD di 60 fps dengan stabil banget teman-teman. Untuk video memang sih dari dulu namanya handphonenya Apple itu juara banget untuk sektor videonya. Untuk kamera depannya, dia hanya bisa merekam di Full HD 30 fps. Sayang banget ya, masih bisa belum merekam 4K. Lalu untuk jack 3,5 mm ini juga tidak ada teman-teman. Dan selama penggunaan saya nggak ada masalah dengan jack 3,5 mm, karena saya biasa memang pakai Bluetooth TWS yang nggak ada kabelnya. Untuk penggunaan sehari-hari, iPhone 7 Plus ini untuk sosmedan, untuk chattingan, untuk penggunaan sehari-hari ringan lah, itu masih oke banget, optimal banget. Tapi kalau misalkan digunakan untuk main game, ya bisa banget sih sebenarnya, cuman ada konsekuensinya, yaitu di masalah di bagian baterainya. Teman-teman harus rajin-rajin untuk ngecas ini HP. Selebihnya di harga 2,8 juta, kita dapat iPhone yang 128 GB, itu sudah oke banget. Ditambah lagi, untuk ini keunggulan tersendiri yang namanya tombol ini teman-teman, Touch ID, itu keunggulan tersendiri bagi iPhone 7 Plus ke bawah, karena yang handphone baru iPhone tuh kan sudah nggak pakai Touch ID lagi. Untuk terakhir di iPhone 8 ya, iPhone 8 masih pakai Touch ID, dan di masa pandemi seperti sekarang, di mana kita aktivitas sudah banyak menggunakan masker, Touch ID ini lebih simple, lebih dapat kita gunakan dibandingkan dengan Face ID yang harus lepas masker, gitu teman-teman. Ya itu saja teman-teman ya untuk video ini, video review singkat banget ini tentang iPhone 7 Plus yang 128 GB di Desember 2020. Saya beli 2021 di Desember 2021 saya mendapatkan dengan harga 2,8 juta. Itu masih oke banget, worth it banget. Itu saja, jangan lupa like jika suka, dan kalau nggak suka di dislike aja, nggak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.